Halo, selamat berjumpa pada pertemuan yang keempat. Bagi yang asynchronous learning adalah merupakan pertemuan yang terakhir. Ya. Bagi yang reguler nampaknya tidak disampaikan pertemuan yang keempat ini. Baiklah, kalau gitu saya mulai saja. Pertemuan keempat ini saya menyampaikan bagaimana membuat master standing order dan night order bagi seorang nakoda. Karena Anda dengan lulusnya ANT 1 ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap untuk menjadi nakoda. Sedangkan ada kemungkinan yang pada waktu ANT 2-nya pun sudah menjadi nakoda. Ya, diingatkan kepada para pasis, ya khususnya ANT 1, ANT 2 juga bisa saja menjadi nakoda dengan kapal gross tonnage di bawah 3.000. Untuk itu di dalam safety management, master standing order ini harus dibuat oleh nakoda. Ya tentunya sebelum ada ISM code pun master standing order itu biasa dibuat nakoda dan ditempel di anjungan. Namun secara tegas dalam ISM code dijelaskan bahwa nakoda wajib membuat master standing order dengan tembusan nanti untuk di office, di kantor, yang di kapal ditempel di anjungan dan ditandatangani oleh para officer. Demikian juga untuk night order, ya tentunya nakoda tiap malam harus membuat night order dalam pelayaran khususnya atau pada waktu kapal berlabuh umpamanya. Itu ada night order yang harus dibuat oleh seorang nakoda. Seorang nakoda membuat master standing order ini ya merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu di sini saya sampaikan, dengan Anda mempelajari master standing order yang ada di kapal pada waktu Anda sebelum menjadi nakoda, tentunya ketika Anda nanti dipromosikan menjadi nakoda sudah tidak mengalami kesulitan lagi untuk membuat master standing order. Oleh karena itu pada pertemuan yang keempat ini saya tunjukkan bagaimana membuat master standing order. Ini contohnya. Ya, ini yang berbahasa Inggris. Ya, master standing order ini khususnya ditujukan kepada perwira jaga. Master standing order ini ditujukan perwira jaga baik pada waktu kapal berlayar, kapal berlabuh, kapal sandar dengan kegiatan muat bongkar dan lain-lain, semua dicakup di dalam master standing order ini. Ya, kira-kira begitu di master standing order. Nah, ini contoh master standing order yang berbahasa Inggris. Ini contohnya. Ya, dari sini. Antara lain menyangkut mengenai lindungan lingkungan, menyangkut P2TL, menyangkut dan lain-lain. Ini dapat Anda lihat nanti di bahan ajar saya ini, ya Anda stop, bisa Anda pelajari. Ya, ini contohnya. Ini master standing order yang dalam bahasa Inggris. Ya tentunya kalau officer Anda orang Indonesia, saya rasa tidak perlu harus berbahasa Inggris. Saya sendiri membuat standing order dengan berbahasa Indonesia yang baik karena officer saya seluruhnya adalah orang Indonesia. Ya, kira-kira gitu.
Ini hanya suatu contoh Master Standing Order yang dalam bahasa Inggris, ya, salah satu contoh. Semakin Anda banyak melihat contoh-contoh Master Standing Order, ya tentunya Anda akan lebih mudah untuk membuat standing order sendiri, ya, dengan merangkum dari apa yang Anda ketahui. Tentunya Master Standing Order Anda akan lebih lengkap. Ya, yang terakhir dari Master Standing Order, ya, nama nakoda siapa, ini di sini, baru nakoda tanda tangan. Berikutnya Master Standing Order ini ditujukan pertama kepada Chief Officer, Second Officer, Third Officer. Kalau ada Pod Officer, ya tentunya pada Pod Officer. Nanti Standing Order ini satu kopi ditujukan kepada desain personal show di shortpiece, ya, untuk dokumen di shortpiece bahwa nakoda di kapal sudah membuat Master Standing Order. Begitu juga Night Order, perintah malam, bahwa nakoda setiap malam harus memberikan perintah malam yang harus ditulis dengan tulisan tangan, tidak boleh diketik seperti Master Standing Order. Karena kalau Master Standing Order selama nakoda itu di atas kapal sekali saja, tapi kalau Night Order atau perintah malam harus setiap malam. Ya, di samping perintah malam, nakoda ada perintah untuk Chief Engineer tentunya, tentang standby untuk kapalnya dan sebagainya. Di samping nanti ada perintah-perintah yang lain untuk Chief Officer, khususnya perintah harian dan lainnya untuk Chief Officer kalau ada. Tapi kalau Night Order ini umumnya dibuat di anjungan, ya, ditandatangani oleh semua perwira notis, perwira dek. Ini contohnya satu, ini yang dalam bahasa Inggris, ya. Ya tentunya itu tadi, kalau krunya bahasa orang Indonesia, ya saya rasa alangkah baiknya kalau menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ini terusnya. Ya, ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Calling master at required position. Nah, ini kalau kapal sudah mau tiba, ya, nanti panggil nakoda. Nah, ini nanti akan saya ulangi lagi dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang Master Standing Order yang dalam bahasa Indonesia, atau ini boleh saya sebut tata tertib yang dikeluarkan oleh nakoda, ya, tanggalnya apa ini, ya, ini bunyinya kira-kira gini. Jadi semakin Anda banyak melihat contoh Master Standing Order ini, tentunya Anda apabila dipromosikan bisa ke nakoda dan langsung membuat Master Standing Order akan lebih mudah, ya, bahkan bisa memperbaiki Master Standing Order yang sudah ada, ya, apalagi dalam bahasa Indonesia khususnya. Tidak mungkin seorang nakoda yang baru dipromosikan atau menjabat nakoda akan membuat standing order, ya, persis niru kepada nakoda yang sebelumnya. Sudah pasti ada perbaikan-perbaikan apa-apa saja yang perlu akan disampaikan demi keselamatan di atas kapal itu. Ya, tentunya Anda tidak luput daripada harus mempelajari Bridge Procedure Guide atau pedoman petunjuk anjungan yang dibuat oleh International Chamber of Shipping. Ya, itu bisa menjadi bahan inspirasi Anda untuk membuat Master Standing Order. Nah, ini contohnya Master Standing Order yang saya buat dalam bahasa Indonesia.
Ini contohnya. Antara lain yang diperintahkan nakoda mengikuti kolrek, ya, ini tidak meninggalkan anjungan, ya, dan lain-lain. Ini mengenai kolrek, mengenai ngambil posisi, ya, mengenai haluan pedoman giro maupun pedoman magnet, ya. Ini semua yang antara lain harus dimasukkan di dalam Master Standing Order. Ya, ini saya buat dalam bahasa Indonesia. Tentunya Anda akan bisa saja berbeda redaksinya dalam membuat Master Standing Order ini. Karena membuat Master Standing Order ini sama dengan membuat surat. Jadi inspirasi Anda lah yang harus banyak demi keselamatan kapal Anda. Semakin banyak Anda melihat standing order nakoda lain, tentunya Anda juga akan membuat Master Standing Order yang paling baik di antara nakoda-nakoda yang pernah Anda ikuti. Tentunya demikian. Nah, ini tadi yang dalam bahasa Indonesia ini, ya. Ini bunyinya, ini baru Anda tanda tangan, nama Anda siapa, kapten siapa, tanda tangan. Nanti baru chief officer, second officer, third officer, dan fourth officer. Tanda tangan, sudah itu baru ditempel di anjungan atau sebagai satu kopi dikirim ke service management. Ya, bahwa Anda sebagai nakoda sudah membuat Master Standing Order. Semakin Anda banyak melihat Master Standing Order nakoda lain, tentunya Anda akan lebih mudah menuangkan apa yang harus Anda perintahkan kepada chief officer. Berikutnya mengenai night order atau perintah malam, yang wajib ditulis pada waktu Anda sebelum istirahat malam. Sebelum tidur, ya biasanya sekitar jam 8 nakoda naik ke anjungan membuat perintah malam ini. Ya, hanya ini perlu saya sampaikan bahwa yang umum selama ini terjadi yaitu kalau ada ragu-ragu, panggil nakoda, ya, panggil nakoda jika ragu-ragu. Sebaiknya perintah ini tidak demikian, ya. Panggillah nakoda sesuai dengan Bridge Procedure Guide, karena di dalam Bridge Procedure Guide, ketika situasi apapun, ketika suatu situasi yang bagaimana harus manggil nakoda. Jadi kalau Anda nulis memanggil nakoda jika ragu-ragu, ya kalau si perwira jaga itu ragu-ragu, kalau dia tidak ragu-ragu tetapi mengalami musibah, mara bahaya, tentunya itu akan memberatkan tanggung jawab kepada nakoda. Karena nakoda menulis jika ragu-ragu panggil nakoda. Ya, untuk itu bagi saya tidak pernah menulis ragu-ragu panggil nakoda. Jadi panggillah nakoda sesuai dengan Bridge Procedure Guide. Di situ 1 apa, 2 apa, 3 apa, ada semua di Bridge Procedure Guide. Kira-kira yang sangat penting adalah itu. Saya ingatkan, ya, sebaiknya tidak menulis memanggil nakoda jika ragu-ragu. Ini harusnya dihapus. Ya, memanggil nakoda, panggillah nakoda sesuai Bridge Procedure Guide. Ya, jadi semakin banyak Anda melihat, memperhatikan contoh-contoh Master Standing Order dan Night Order, maka semakin lebih baik Anda akan banyak inspirasi dan kreasi Anda untuk membuat Master Standing Order dan Night Order. Ya, kira-kira demikian.
Untuk selanjutnya, maka saya sampaikan mengenai officer matrix. Officer matrix ini saya kutip dari British Procedure Guide, dan ini ditanya ketika kapal Anda, misal kapal tanker, sedang mengalami petting, maka inspektur petting akan menanyakan officer matrix ini. Officer matrix itu isinya apa? Yaitu tentang siapa-siapa saja yang bertugas di kapal pada saat kapal olah gerak. Misalkan ketika kapal keluar masuk pelabuhan, siapa saja yang harus bertugas, yaitu nahkoda di anjungan, perwira jaga, lookout atau bahasa Indonesianya ini pancarwala kalau nggak salah, baru jurumudi, baru kalau ada pandu, mesin di kamar mesin, manning artinya harus diawai di kamar mesin, kemudi harus head artinya kemudi tangan. Jadi M ini singkatan dari manage, ya, ada orangnya. H adalah hand steering, kemudi tangan. Kalau U unmanned, tidak ada orang di kamar mesin. Baru A adalah automatic, kemudinya otomatis. Jadi kapal keluar masuk pelabuhan dalam segala kondisi, nahkoda di anjungan, perwira jaga, lookout, helmsman, jurumudi, pandu, di kamar mesin harus diawai, kemudi harus kemudi tangan. Di perairan terbatas pada cuaca yang bagus, nahkoda tidak perlu di anjungan. Kalau dipertimbangkan cuaca cerah, perwira jaga tetap di anjungan, lookout tetap di anjungan, helmsman atau jurumudi bisa ada, bisa tidak, boleh ada, boleh tidak, ya. Pandu tidak ada, kamar mesin unmanned, ya. U ini artinya unmanned, baru kemudi boleh otomatis, ya, di cuaca yang clear, cuaca yang cerah. Untuk cuaca terbatas penglihatan, nahkoda harus ke anjungan, perwira jaga ke anjungan, lookout ke anjungan, helmsman ada, di kamar mesin harus diawai, dan kemudi adalah kemudi tangan. Ya, ini untuk di perairan terbatas, cuaca terbatas. Di perairan pantai, ketika cuaca cerah, nahkoda tidak perlu di anjungan, perwira jaga tetap di anjungan, lookoutman tetap di anjungan, helmsman boleh tidak di anjungan, baru kamar mesin unmanned boleh tidak dijaga karena semua otomatis, baru kemudi boleh otomatis. Tetapi walaupun di pelayaran pantai, kalau penglihatan terbatas, nahkoda bisa di anjungan, bisa tidak. Perwira jaga tetap di anjungan, lookoutman tetap di anjungan, jurumudi di anjungan. Di kamar mesin pilihan, bisa ada, bisa tidak. Baru kemudinya adalah kemudi tangan, hand. Ya, ini di perairan pantai. Berikutnya untuk di perairan samudra, cuaca cerah, ya, nahkoda tidak perlu di anjungan, ya, perwira jaga tetap,
lookout tidak perlu, jurumudi juga tidak perlu, di kamar mesin unmanned, kemudinya boleh otomatis. Tapi sebaliknya, kalau cuacanya terbatas, maka di samping perwira nakoda mungkin bisa tidak aja dianjurkan, maka lookout tetap, ya kemudi jurumudi bisa ada bisa tidak, ya di kamar mesin boleh unmanned, kemudi harus tangan, ya kira-kira demikian untuk pelayaran samudra. Untuk di samudra yang ini tadi penglihatan terbatas, perwira jaga tetap, lookout tetap, jurumudi bisa ada bisa tidak, kamar mesin bisa unmanned, kemudi harus pegang tangan, ya. Ini yang pegang tangan lagi, walaupun pelayaran samudra penglihatan terbatas, perwira tetap ada, perwira jaga, lookout man tetap, helmsman boleh ada boleh tidak, di kamar mesin unmanned, kemudi harus kemudi tangan, ya kira-kira begitu. Nah, untuk ketika kapal berlabuh, untuk siang hari perwira jaga harus ada, lookout man boleh ada boleh tidak, di kamar mesin unmanned, kemudi tidak dihidupkan, kemudi karena kapal berlabuh tidak menggunakan kemudi. Untuk malam hari dalam semua keadaan, perwira jaga tetap, lookout tetap, kamar mesin unmanned. Jadi hanya perwira jaga dan lookout. Inilah suatu bentuk officer matrix yang harus dibuat di kapal dan ditempel di anjungan. Karena ini nanti ketika kapal petting akan ditanya oleh inspektur petting mana officer matrixnya. Ya kalau syukur-syukur kalau nggak tanya dia sudah tahu, ya saya rasa tidak perlu kita beri tunjukkan, ya kalau dia sudah tahu ada officer matrix. Inilah cara membuat officer matrix. Maka untuk saat sekarang ini mungkin baru kapal tanker yang membuat officer matrix, karena ada petting masuk di dalam SIRE, Ship Information SIRE, ya jadi Ship Inspection Report, suatu checklist ketika kapal diaudit oleh inspektur SIRE, ya yang merupakan wakil dari pemilik muatan. Kira-kira demikian. Untuk itu ini di bawah ada M, manage harus diawai, unmanned U, ya tidak perlu diawai. Kalau H, hand steer, kalau A otomatis untuk kemudi. Demikian untuk pertemuan yang keempat ini, saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam materi saya olah gerak pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini bermanfaat untuk para perwira notis nanti setelah bertugas di atas kapal. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain.